Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah Islam dan juga hidayah sunnah serta hidayah di dalam istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, kesudahan yang baik dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, kemudian hidupnya ditutup dengan kalimat tersebut, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Man shoma yawman yabtaghi bihi wajhallah, barang siapa yang berpuasa satu hari mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu bihi dakhalal jannah, dan kehidupannya ditutup dengan puasa tersebut, maka dia masuk surga. Man tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallah, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu sedekah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu biha, dan hidupnya ditutup dengan sedekah tersebut, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Begitu banyak rangkaian ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita pilih mana yang mudah bisa kita lakukan, entah itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, ya. Kalau wajib nggak ada pilihan, tetapi yang sunnah ini begitu banyak, maka kita bisa memilih mana yang mudah bagi kita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuk kita di akhir kehidupan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana menjadi hamba yang baik, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan juga bagaimana kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah, tentu ibadah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kebaikan, Allah memilihkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu rangkaian ibadah yang wajib kita untuk mengikutinya, ya. Jadi kita tidak boleh membuat-buat sendiri, berkreasi dalam urusan agama, tidak diperbolehkan. Kalau urusan dunia silahkan dikembangkan, ya, berkreasi kita terserah, tidak masalah. Tapi kalau dalam urusan agama maka tidak diperbolehkan oleh Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita pembahasan tematik, ya. Jadi kita tidak membahas tentang 76 dosa besar karya Imam Az-Zahabi, tetapi kita akan membahas yang berkaitan dengan ibadah yang ada di hadapan kita, yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Teori tentang Lailatul Qadar ini setiap tahun terulang. Bahkan di bulan Ramadan ini pun mungkin tidak cuma sekali kita mendengarnya,
ya, mungkin berkali-kali, entah itu dari radio atau dari ceramah YouTube mungkin kita dengar sendiri, atau juga dari masjid-masjid yang lain, ya kan. Nah, dari sini juga kita mengulanginya, dan tidak masalah kita mengulang-ulang suatu materi karena memang kita sedang membutuhkannya. Apalagi manusia itu memiliki sifat apa Pak? Sifat lupa, ya, sifat lupa. Masuk telinga kanan, nanti mampir aja di kepala sebentar, habis itu keluar lagi lewat telinga kiri, kan gitu ya. Apalagi pagi-pagi seperti ini sambil ngantuk-ngantuk gitu, ya. Bulan Ramadan kita paham, masya Allah. Berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, satu surat yang pendek, ya. 5 ayat ya Pak. 5 ayat. 5 atau 6 Pak? 5 ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi 5 ayat yang menyebutkan tentang istilah Lailatul Qadri. Jadi apa itu Lailatul Qadri itu? Ada istilah Lailah, ada istilah Al-Qadar. Lailah berarti apa Pak? Malam, ya kan? Lailah adalah waktu malam. Jadi bukan waktu siang. Ini adanya di waktu malam. Al-Qadar artinya adalah kemuliaan, ya. Al-Syaraf. Jadi Al-Qadru artinya adalah Al-Syaraf, malam kemuliaan, yaitu malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian malam sebagai malam yang paling mulia. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu istimewa, lebih baik daripada yang lainnya, dan juga para malaikat turun membawa urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyaksikan orang-orang yang beriman yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di malam itu ditetapkan takdir untuk seluruh hamba pada tahun ke depan, ya. Jadi 1 tahun ke depan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Lailatun Mubarakah. Ya, di malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Menurunkan, kalau kata menurunkan berarti dia dari apa? Atas ke bawah, turun dia, ya kan? Turun. Kalau dari bawah ke atas namanya apa Pak? Naik, ya. Kalau ke pinggir namanya apa? Minggir, ya, geser, ya. Nah, ini istilah yang sudah kita fahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan arah untuk kita. Jadi kita ini bukan manusia yang dibikin bingung, bukan manusia yang nggak tahu arah. Ketika ditanya di mana Allah, kemudian kita marah-marah, kita mengingkari. Nggak ada seperti itu, ya. Adanya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya Allah maha tinggi. Orang yang mengingkari sifat tinggi zat Allah Subhanahu wa taala ini seakan mengingkari fitrahnya sendiri, ya. Sering orang itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala angkat tangan dia. Ketika ditanya di mana Allah, dia nggak mau apa? Mengatakan Allah maha tinggi, ya. Tapi ketika dia ngomong nggak sengaja atau nggak tahu, ya, nih lagi ngeblank kali, ya, ya, dia angkat tangan seperti ini, Allah yang maha tinggi, biarin yang di atas yang menyelesaikannya, kan gitu, dan seterusnya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kami menurunkannya. Menurunkannya, nya itu kembali kepada apa?
Al-Qur'an. Al-Qur'an. Para ulama berbeda pendapat di sini. Kami menurunkannya. Ada yang mengatakan bahwasanya awal turun wahyu, ya, awal turun wahyu. Jadi surat Al-Alaq itu turunnya di bulan apa? Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an turun secara lengkap di dalam tulisan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur, dari langit yang ketujuh atasnya lagi, Lauhul Mahfuz, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tertulis ke Baitul Ma'mur, yaitu rumah tempat ibadah yang ada di langit dunia. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kita meyakini bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Karena kita tahu Al-Qur'an setelah itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara apa? Secara bertahap, dikit-dikit, ya kan? Sesuai dengan kejadian yang dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mengenal adanya istilah asbabu an-nuzul, yaitu sebab turunnya Al-Qur'an. Ada disebutkan kisah tentang Ibunda Aisyah, kisah tentang Zaid, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq, kisah tentang Ka'b bin Malik, ya, kisah tentang siapa lagi? Umar ibn Khattab, ya, sebab ayatul hijab, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan kondisi ketika itu. Tetapi Al-Qur'an ini sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Al-Qur'an sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum menciptakan apa? Langit dan bumi, ya. Jadi Allah memerintahkan al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Tsumma qala uktub. Kemudian Allah mengatakan tulis. Ya Rabb, madza aktub? Ya Allah, apa yang aku tulis? Kata pena. Uktub maqadira kulli syai'in ila an taquma sah. Tulislah takdir segala makhluk. Tulis takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Jadi takdir seluruh makhluknya itu sudah ada. Dan Al-Qur'an salah satu kandungan isinya adalah takdir makhluk-makhluk, ya kan? Kejadian itu ada namanya, tadi kita sebutkan ayat yang berkaitan dengan Ibunda Aisyah, yaitu ayat dalam cerita hadithul ifki, yaitu kisah dusta yang dibuat oleh orang munafik menuduh Ibunda Aisyah melakukan zina, maka Allah membersihkan namanya. Jadi sebelum kejadian tersebut sudah ada ayat ini. Bisa difahami Pak ya? Sebelum ada kejadian fitnah kepada Ibunda Aisyah, Allah sudah mengucapkannya. Ada di Lauhul Mahfuz. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Demikian juga kisah tentang Abu Lahab. Surat Al-Lahab. Allah sudah mengatakan tabbat yada abi lahabi watab. Sungguh celaka Abu Lahab. Dia benar-benar celaka. Sudah ada firman ini sebelum Abu Lahab diciptakan, sudah ada. Ya. Tinggal nanti diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kapan, ya. Maka Al-Qur'an ini salah satu kandungannya adalah takdir yang membahas tentang orang-orang tertentu. Jadi itu tadi adalah salah satu bagian dari Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga, ya, di malam Lailatul Qadar menyebutkan takdir-takdir hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya di dalamnya kami jelaskan seluruh perkara yang bijak, ya, yaitu suatu perkara dari kami. Jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala
takdir untuk hamba-hambanya. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang mengutus. Jadi dicatat di waktu tersebut mana orang yang akan mati, yang hidup, yang beruntung, yang rugi, yang hina, ya, yang mulia, yang kaya, yang miskin, yang senang, yang menderita, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala membuat suatu pertanyaan ini, yaitu banyak faidahnya, ya. Disebutkan oleh para ulama, salah satunya supaya orang itu memperhatikan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari keutamaan yang sangat besar. Ya, maka ditanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Siapa yang ngasih tahu kamu tentang Lailatul Qadar? Dan juga tujuannya adalah untuk at-ta'zim, untuk mengagungkan, ya, kurang lebih mirip, ya. Jadi supaya kita itu mempersiapkan diri untuk mendengar apa yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan berupa apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, ini yang menarik ini, ya. Khairun min alfi syahr. Khair di sini adalah lafaz apa? Khairun, lebih baik. Lebih baik itu tidak sama dengan mithlu, seperti. Sama atau beda, Pak? Beda. Kalau seperti berarti sepadan, sama. Jadi kalau sama artinya kita beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar itu nilainya seperti 1000 bulan. 1000 bulan 83,4 bulan, ya. Sekitar itu. 83 tahun, 4 bulan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan seperti. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Khairun, lebih baik. Dan disebutkan alf, kata alf itu, alfun, bilangan di dalam orang Arab di kala itu tidak ada bilangan yang lebih besar daripada kata alf. Nggak ada. Orang kalau mau bilang 1.000.000 maka bilangnya apa? Alf, ya. Alf, ya. Jadi ribu-ribu gitu, ya. 3 nolnya 3 tambah 3 jadi 6, 1.000.000 gitu. Ya, mungkin kalau miliar berarti alf gitu, ya. Nah, tapi sekarang kan banyak istilah, ya. Ada milyun, ya. Ada miliar dan seterusnya. Kalau dulu nggak ada, ya. Kalau 100.000 bisa mi'atu alfin, 100.000. Tapi kalau 1.000.000 alfu alfin gitu. Alfu alfin, 1.000.000. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khairum min alfi syahrin. Jadi jangan kita katakan apa? Sama seperti ibadah 83 tahun. Bukan sama di situ. Tapi lebih baik, dan lebih baik itu ukurannya tidak terbatas. Ya, ukurannya tidak terbatas. Entah itu 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, kita nggak tahu. Yang pasti ibadah di malam tersebut sangat luar biasa sekali. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berburu, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum juga sama. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang tangguh sekali, luar biasa. Ya, luar biasa. Karena mereka menghidupkan malam. Nanti insyaallah kita sebutkan nanti, ya. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian bawahnya lagi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun. Warruh, dan juga ruh. Apa itu ruh di sini? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberi nama oleh Allah sebagai ar-ruh. Seperti Al-Qur'an juga Allah sebut sebagai apa? Ruh.
Seperti kita nih, dalam diri kita ada apa? Ada ruhnya. Jadi ruh ini sebenarnya apa? Ruh itu sesuatu yang menjadikan hidup, ya, menjadikan sesuatu hidup. Kita nih kalau nggak ada ruhnya, maka kita apa? Kita mati. Makanya ada orang mengatakan khusyuk adalah ruhnya ibadah. Kekhusyuan adalah ruhnya ibadah. Kita sholat, ya, celingak-celinguk, ya kan, berdiri, ruku, sujud, tapi nggak ada khusyuknya. Jadi seakan-akan ibadah itu apa? Ibadah yang mati. Cuman zahirnya saja kelihatan, tapi batinnya apa? Kosong, tidak ada, ya. Maka malaikat Jibril disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ar-ruh karena malaikat ini yang membawa wahyu, dan wahyu itu kehidupan untuk hati, ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, inna wa kadzalika anzalna ilaika ruham min amrina wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruham min amrina, ruh, ya, dari perintah kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an juga apa? Ruh. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kalau kalian dipanggil oleh Allah dan juga Rasulnya, penuhilah, ya, ketika dipanggil untuk sesuatu yang bisa yuhyikum, menghidupkan kalian. Loh, kita kan sudah hidup, ya, kita sudah hidup, tapi di situ Allah mengatakan lima yuhyikum, untuk sesuatu yang menjadikan kalian itu hidup. Jadi orang itu kalau, ya, kafir, kufur kepada Allah, maka dia disebut sebagai orang yang mati hatinya, ya, orang yang mati hatinya. Tapi ketika dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup dia, ya, hidup hatinya. Di sini malaikat Jibril dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bukankah Jibril itu juga termasuk malaikat? Malaikat atau bukan, Pak? Tapi kenapa disendiriin? Disendiriin ini disebut kalau dalam istilah balaghah zikrul am qabla al khas, atau zikrul khas ba'dal am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan yang umum, untuk mengistimewakannya, untuk menunjukkan kemuliaannya. Misalkan ana bilang seluruh jamaah sudah hadir dan Pak RT misalkan, ya, misalkan seluruh jamaah sudah hadir dan Pak RT. Bukankah Pak RT ini juga termasuk jamaah? Iya, ya. Tapi disebutkan untuk apa? Mengistimewakan, gitu. Dan juga seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumahnya maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Pokoknya orang yang masuk ke rumah siapa saja maka dia aman. Tapi kenapa disebutkan Abu Sufyan, gitu? Mengistimewakan. Jadi malaikat Jibril ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mungkin orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril, dianggap sebagai malaikat yang membawa kerusakan, peperangan, ya. Tapi dalam agama Islam Allah menyebutkan ayat khusus tentang malaikat Jibril dalam surat apa? Al-Baqarah. Barang siapa yang memusuhi Jibril, ya, gimana? Taib, yang pasti itu, ya, ayatnya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, dan seterusnya. Bi idzni rabbihim min kulli amrin, dengan izin Rabbnya dari seluruh perkara, ya, yaitu kebaikan, keberkahan, rahmat, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalamnya terdapat kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita, dan juga ibadah yang sejahtera yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang hening, yang kurangnya keburukan, gangguan,
dan banyaknya ketaatan dan juga amal kebaikan. Maka salamah, yaitu keselamatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Tetapi kalau kita lihat ya, itu mungkin dulu ya. Dulu di waktu malam ketika belum ada lampu, maka orang-orang itu menggunakannya untuk sesuatu yang tenang ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang betul-betul menginginkan kejahatan seperti tukang sihir, atau orang yang ingin mencuri dan yang semisalnya ya. Tapi ketika ada lampu ini ada positif, ada negatifnya ya, positif dan juga negatifnya. Orang-orang itu banyak menghabiskan waktu malamnya ya, banyak yang tidak berguna di bawah lampu. Mereka begadang sampai waktu hampir subuh. Kemudian ketika subuh, sebelum subuh mereka sudah pulang ke rumah dan tidur ya, lewat sholatnya. Anak-anak muda keluyuran pakai motor ya, ada yang tawuran, ada yang dipukulin ya, dirusak motornya, dikejar dia, dipukulin. Ini anak-anak muda, nggak ada salah apa-apa, cuman ketemu di jalan pengen mukulin orang, dikejar, dipukulin ya. Ngelihat karena apa? Ada lampu di sana, ada sorotan lampu. Kalau nggak ada lampu mereka insya Allah nggak pergi keluyuran. Tapi karena lampu ini apa? Mereka hanya keluyuran. Semua dimatiin, udah diem di rumah, tidur. Maka Nabi SAW menggunakan waktu malam itu untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya tadi kita sebutin, yaitu perkembangan inovasi dalam urusan dunia ini. Maka orang baik akan menggunakannya untuk kebaikan. Orang yang memang dari awal tidak baik, maka dia menggunakannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemaksiatan yang dia inginkan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu terdapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari azabnya sampai terbit fajar ya, sampai terbit fajar. Jadi waktunya ini kapan? Dari setelah Isya sampai sebelum subuh ya, sahur itu termasuk. Makanya Nabi SAW mengerjakan sholat yang sangat panjang. Taib. Kita sebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan sholat. Mungkin hadis ini sering kita sampaikan di tahun-tahun yang lalu ya, untuk mengingatkan. Yaitu hadis Abu Dzar, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan juga yang lainnya. Abu Dzar mengatakan, kami berpuasa bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Kemudian beliau tidak sholat bersama kami. Jadi beliau sholatnya sendiri di rumah di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sholat sendiri di rumah tarawihnya. Para sahabat di masjid sholatnya sendiri-sendiri dan mungkin juga ada yang di rumah. Karena memang para ulama pun berbeda pendapat tentang sholat tarawih ini. Lebih baik berjamaah di masjid atau sholat sendirian ya. Sebagian memilih di rumah sendirian seperti Imam Syafi'i ya, Imam Malik lebih memilih sendirian karena bisa bebas bacanya apa ya, tidak terikat dengan orang lain di belakangnya atau tidak terikat oleh imam yang dia mungkin menjadi makmum. Jadi memilih sendiri baca berapapun yang dia baca ya, mungkin bisa juga menghatamkan di satu malam panjang. Tapi ada juga yang lebih mengutamakan apa? Mengutamakan berjamaah. Ada juga yang diperinci. Kalau dia bisa sholatnya panjang maksimal, maka boleh silahkan sholat sendiri. Tapi kalau dia itu kalau nggak berjamaah malas-malesan, ya mendingan apa? Berjamaah. Taib. Nabi SAW tidak keluar kepada kami untuk menjadi imam sholat.
sampai tersisa 7 malam. Berarti di malam berapa ini? 23. Di malam 23 Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam untuk kami. Hatta dhahaba thuluthul laili, sampai lewat sepertiga malam. Jadi di awal malam sampai sepertiga malam. Jadi jam berapa ini? Mungkin jam 2 ya, misalkan ya, jam 2. Jam 9 sampai jam 2, 1, 2, 3, 4, 5 jam sholat bersama para sahabat ya, 5 sampai 6 jam. Falamma kanatis sadisatu lam yakum bina, mana tadi? Ketika sisa 6 hari, artinya malam ke-24, beliau tidak keluar untuk menjadi imam. Ketika di malam 25 beliau keluar lagi dan sholat bersama kami. Beliau mengimami lagi. Hatta dhahaba syatrul laili, sampai lewat setengah malam. Setengah malam anggap saja jam setengah 1 lah. Jam setengah 1, jadi sekitar 3 jam, 3 sampai 4 jam Pak. Sholatnya 3 sampai 4 jam. Ini di malam ke-25. Di malam ke-26 beliau nggak keluar lagi, sholatnya di rumah. Di malam ke-27 ya, beliau keluar lagi. Di malam yang 25 tadi ya, para sahabat melihat waktu malam itu masih panjang. Jadi sudah dilewati setengah itu untuk beribadah. Setengahnya untuk apa? Mereka bingung nih. Setengahnya buat apa? Maka mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lau naffaltana qiyama hadhihi lailah." Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau menambahkan qiyamul lail di malam ini, wahai Rasulullah. Artinya apa? Jangan cuman sampai pertengahan malam saja, ya. Tapi sampai tambah lagi, sampai sepertiga atau waktu sahur. Ini ya, ini para sahabat ini. Kalau kita kan imamnya jam 9, kurangi lagi setengah 9 ya. Kalau panjang dikit nanti pakai dehem-dehem. Dikasih kode-kode batuk-batukan dan macam-macam ya Pak ya. Baik. Ini para sahabat ini ya, luar biasa. Jadi memang mereka ingin menggunakan malam itu, malam bulan Ramadan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita memang serba bingung Pak ya. Kita ingin beribadah di masjid, nggak ada anak-anak, terus anak-anak kemana gitu? Di rumah sendirian berantakan, nanti bahaya. Ya, anak-anak diajari di masjid, tapi kalau lama-lama anak-anak juga nggak tahan ya. Akhirnya kita sesuaikan nih sholatnya. Tapi yang parah itu ya, yang parah itu yang kita lihat di beberapa tempat, sholat tarawih kebut-kebutan, 1 menit 2 rakaat setengah menit katanya ya, nggak sampai setengah menit 2 rakaat. Ini nggak sah sholat seperti itu, dan juga ini memperburuk citra agama Islam ya. Nggak ada, ini perbuatan bid'ah dan dikhawatirkan termasuk mengolok-olok sholat, mempermainkan sholat ya. Kita lihat sendiri saja, mereka merasa sudah pas, sudah tepat rukunnya, tapi kita lihat kenyataannya, imam balapan sama makmum berusaha mengikuti imam, tapi nggak pakai ruku, langsung sujud dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Jadi mau ruku nggak jadi, langsung delosor ya, langsung sujud. Sujudnya juga cuma sekali, mau bangun belum sampai bangun langsung sujud lagi. Ini masya Allah, ini mengolok-ngolok agama. Yang seperti ini nggak boleh cuman kita diem. Artinya ketika ditanya gimana sholat seperti itu, nggak apa-apa gimana? Ini menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh sholat itu dengan tumak nina, apalagi qiyamul lail bulan Ramadan itu ya. Nabi Muhammad sholatnya panjang begini, ini secepat kilat ya. 23 rakaat cuman 7 menit, masya Allah.
Jadi bukan nggak masalah ya Pak, tapi ini masalah. Tidak setiap yang dikerjakan oleh seorang muslim kemudian kita tidak apa-apakan ya, kita biarkan, kita anggap oh nggak apa-apa. Enggak, kalau memang itu salah maka kita katakan apa? Salah. Jadi ini tadi sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau menambahkan sholat malam kita pada malam hari ini, maka beliau mengatakan, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul laila. Sesungguhnya seseorang itu apabila sholat bersama imam sampai selesai, maka dia terhitung sholat semalaman ya, maka dia terhitung sholat semalaman. Ada beberapa hadis yang menyebutkan sholat semalaman ini, seperti orang yang sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, dan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan qiyamul lail di malam tersebut. Tapi keutamaan mendirikan qiyamul lail di malam full, cuman keutamaan saja tanpa amalan, ini berbeda dengan orang menghidupkan secara sungguhan. Paham maksudnya Pak? Ini pahalanya bisa berlipat-lipat ya, pahalanya bisa berlipat-lipat. Tapi kalau disebutkan keutamaan seperti mendirikan sholat di waktu malam tersebut, maka ini nggak ada kelipatannya. Tapi kalau seorang mengamalkan sungguhan, maka ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di malam yang ke-26 beliau tidak keluar. Ketika malam 27 tinggal 3 hari, jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas, beliau mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan istrinya, membangunkan istrinya, dan juga orang-orang diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama bina, jadi beliau itu mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah, sholat tarawih ya. Jadi sholat tarawih itu bukan suatu bid'ah yang diadakan oleh Umar bin Khattab, bukan. Meskipun di situ Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, beliau mengatakannya dengan bahasa bukan istilah, tapi secara bahasa. Ya, artinya sesuatu yang baru terjadi di zaman kepemimpinan beliau. Ya, seandainya itu istilah maka ini kekeliruan yang diucapkan oleh siapa? Umar, karena sholat tarawih ini pada dasarnya benih-benihnya sudah ada di zaman siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seandainya itu baru misalkan, maka sunnatul khulafa kita diperintahkan untuk mengikutinya ya kan? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin, kalian hendaklah mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Jadi beliau di sini mengumpulkan ya, nanti kalau di malam-malam ganjil ya 10 hari terakhir kita bangunkan keluarga kita. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang haid, istri kita yang haid ya, atau siapapun yang haid, bagaimana? Kita bangunkan saja ya, dia bisanya berzikir kepada Allah, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar. Adapun sholat maka nggak bisa ikut sholat ya. Faqama bina hatta khashina an yafutana al-falah. Kemudian beliau sholat bersama kami sampai kami khawatir kelewatan sahur. Ya, berarti apa ini? Mepet sekali sama waktu sahur. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 sampai 8 jam sholat ya. Masya Allah, 8 jam. Ini luar biasa sekali ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu adalah orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang sudah lalu ataupun yang akan datang sudah diampuni. Tapi begitu luar biasa di dalam sholat malam ya. Tapi kita ampuni juga tidak ya Pak ya? Tidak diampuni oleh Allah ya? Tidak dijamin ampunan yang telah lalu ataupun yang akan datang. Tapi kita juga kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih banyak bermaksiat
maka nggak usah kita bandingkan diri kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jauh sekali. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama beliau ya di surga, bisa. Yang penting kita senantiasa menjaga keimanan, menjaga tauhid, dan kita berusaha belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar mengikuti sunnah-sunnah beliau semampu kita. Ya, sholat malam misalkan kita tidak bisa sebagus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita bisa mengerjakan beberapa hal. Seperti bulan Ramadan ini kita sholat tarawih dengan semangat, ya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuman formalitas saja. Ya, bukan cuman formalitas, oh seneng gitu, tidak. Tapi apa? Betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan imamnya bacanya panjang, ya sudah, nggak apa-apa, kita terima saja ya. Panjang pun nggak sampai, biasanya kalau di Indonesia nggak sampai setengah 10, nggak sampai jam 9 aja nggak sampai ya. Jadi sabar, nanti juga selesai ya. Sabar berdiri, dengarkan bacaan imam, nanti selesai insya Allah ya. Selesai ya. Nggak usah di kode-kode. Baik. Dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar pada bilangan ganjil. Jadi ini sudah diringankan oleh Nabi Muhammad. Bilangan ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah i'tikaf 1 bulan full. Jadi di 10 hari pertama beliau i'tikaf. Ketika sudah selesai, datang malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya apa yang kamu cari itu ada di depan. Maka beliau pun menyampaikan kepada para sahabat yang kemarin i'tikaf, lanjutkan, jangan keluar dulu. Dilanjutkan 10 hari yang pertengahan. Ketika sudah mau selesai, malaikat Jibril datang lagi, sesungguhnya apa yang kamu cari ada di depan. Ya, maka 10 hari, ya 10 hari yang belakang, akhirnya Nabi SAW juga i'tikaf 1 bulan full itu i'tikaf. Tapi kemudian setelah di tahun itu beliau i'tikafnya cuma di akhir saja, di akhir sampai di akhir i'tikaf beliau, i'tikafnya 20 hari dari pertengahan sampai terakhir. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Apakah orang yang beribadah di masjid itu ada yang dapat Lailatul Qadar, ada yang nggak dapat? Itu pertanyaannya. Hah? Kita nih misalkan di masjid ini malam misalkan ya, Lailatul Qadar. Apakah kita ada yang dapat terus sebagian nggak dapat? Hah? Jadi Lailatul Qadar itu didapatkan oleh semua orang. Malam Lailatul Qadar didapatkan itu artinya apa? Ditemui oleh semua orang, yang ahlu ta'ah, ahlu maksiyah, yang bangun ataupun yang tidur ya, yang lagi ngapain, yang sedang main-main, itu semua melewati malam Lailatul Qadar. Jadi yang dinilai itu apanya? Yang dinilai adalah menghidupkannya. Yang dinilai adalah menghidupkannya. Makanya dalam hadis ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan apa? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, apabila Ramadan itu sudah memasuki 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan apa? Sarungnya. Artinya apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Menjauhi istrinya, artinya tidak bergaul dengan istrinya, dan beliau i'tikaf di masjid, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini seperti apa yang diceritakan oleh Abu Dzar tadi ya. Jadi beliau membangunkan dan mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya, dan juga bahkan manusia. Di sini disebutkan ahya lailahu,
menghidupkan malamnya. Apa maksudnya menghidupkan malam? Kan gitu ya. Menghidupkan. Jadi hidup. Kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan cara menghidupkan malam tersebut dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat beribadah kepada Allah ini umum. Maka sebagian orang mengkhususkan, sebagian ulama mengkhususkan ibadah itu hanya dengan sholat saja. Ya, paham maksudnya Pak? Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan apa caranya? Dengan sholat saja. Sebagian ulama ada yang mengatakan bukan cuma sholat, tapi seluruh ibadah yang bisa kita kerjakan di malam tersebut silahkan dikerjakan. Cuma baca Al-Quran misalkan, atau berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah, atau bersedekah, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Tapi ada yang mengkhususkan sholat saja, karena memang sholat ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beliau mengatakan apa? Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri mendirikan sholat malam di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan juga hadis tadi Abu Dzar, bagaimana di malam 27 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu full dari awal sampai terakhir, sampai sahur, ya. Dan memang malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Jadi bukan satu malam terus menerus di malam tersebut, tidak, tapi pindah-pindah. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, ada beberapa hadis tanggal 27, tanggal 23 dan tanggal yang lainnya juga ada. Ya, sebagaimana dikatakan inna rajulan, ya, inna rajulan ra'a lailatal qadri fi sab'atin wa ishrina, ya, atau lafaznya gimana dulu Pak. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang melihat, ya, melihat artinya dia itu mimpi. Jadi diberi mimpi oleh Allah tentang Lailatul Qadar pada malam 27, pada malam 27. Dan mimpi-mimpi tersebut kemungkinan benar, ya. Ketika disebutkan malam sekian dalam mimpi, kemungkinan apa? Kemungkinan benar. Dan bukan cuma satu orang yang mimpi, tapi ada beberapa orang. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Aku melihat bahwasanya mimpi kalian itu saling mendukung. Qad tawatu'a. Tawatu' itu artinya sama, ya. Sama gitu, saling mendukung. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan di bilangan ganjil. Dan juga di waktu yang lain, di tahun yang lain juga Nabi SAW pernah tanggal 23 Ramadan beliau bermimpi, ya, dikasih tahu secara tertentu malam berapa itu, tapi kemudian Allah menjadikan beliau lupa. Hanya saja ada bayangan tanda, apa itu? Tanda ketika itu, ya, bukan tanda terus menerus. Tanda ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada subuhnya beliau sholat di atas lumpur dan air, ya, di atas apa? Lumpur dan, artinya apa? Semalam hujan, gitu. Semalam hujan. Maka disebutkan di malam 23 malamnya hujan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya di atas lumpur dan air. Aku melihat bekas lumpurnya itu ada di kening dan hidung beliau, kening dan hidung beliau. Maka menunjukkan ini adalah malam Lailatul Qadar di tanggal 23. Jadi pindah-pindah Pak, ya, pindah, bukan cuma satu waktu. Dan hikmahnya, ya, hikmahnya yaitu agar kita berlomba-lomba, bersemangat di 10 hari terakhir untuk melatih kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Mungkin kita memiliki athar pengaruh yang positif setelah 10 hari akhir tersebut. Baik. Jadi ini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan cara sholat.
Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita misalkan sudah sholat tarawih, ya biasanya bertanya, boleh nggak kita sholat malam 2 rakaat? Boleh, ya, silahkan, tidak masalah, sendiri-sendiri atau bagaimana silahkan, ya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh, harus belas gitu misalkan. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tapi pendapat yang sudah terdahulu Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya diperbolehkan, tidak masalah. Jadi qiyamul lail ini tidak terbatas pada bilangan tertentu, ya. Yang penting sholatnya apa? 2. Nabi SAW ditanya tentang sholat malam, maka beliau mengatakan sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2. Beliau tidak mengatakan sholat malam itu 11 rakaat, tidak, tapi beliau mengatakan 2, menunjukkan tidak ada batasan rakaatnya berapa, semampu orang tersebut mengerjakannya. Wa idza khasya ahadukumus subha fa'autir biwahidah. Kalau takut nanti kedapatan subuh, ya, maka witirnya 1. Jadi 2 sampai menjelang subuh, takut, wah, entar lagi kayaknya terbit fajar ini, akhirnya dia sholat witir. Nah, sekarang witirnya duluan, bagaimana ini? Kalau witirnya duluan, maka boleh setelah witir itu nanti dia sholat apa? Sholat malam 2. Ya, memang yang lebih baik adalah witirnya nanti belakangan saja, karena memang Nabi SAW mengatakan apa? Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam itu adalah witir. Tapi kalau kita sudah witir duluan, ini tidak menghalangi kita untuk sholat genap. Paham ya? Kita sudah witir, tidak menghalangi kita untuk sholat genap. Karena dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi SAW pernah sholat 9 rakaat, 9 ya. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Jadi itu 11, ya. Itu adalah 11 wahai putraku, kata beliau. Ketika tubuh beliau sudah berat, sudah berumur, ya, lemaknya dagingnya tambah banyak, maka beliau nggak kuat nih. Sholatnya dikurangi 7 rakaat. Jadi 7 rakaat itu langsung, Pak. 7 rakaat itu apa? Witir 7 rakaat. Tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Ya, disambung. Ini berat ini, ya. Salat berat ini. 1 rakaat, berdiri lagi, 2 berdiri, 3 berdiri, 4 berdiri, 5 berdiri lagi, ya. 6 berdiri, 7 baru kemudian duduk salam. Jadi nggak ada jedanya, ya. Setelah 7 rakaat ini salam, baru beliau mengerjakan 2 rakaat. Jadi setelah witir ada sholat genap, tidak masalah. Dan juga doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pertanyaan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar. Ya. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau aku melihat, kalau aku mengetahui suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, madza aqul, apa yang aku ucapkan? Apa yang aku ucapkan? Ucapkanlah apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini lafaz yang ada dalam hadis, ya. Jadi nggak ada lafaz karim, itu karim nggak ada. Allahumma innaka afuwun karim, itu nggak ada karimnya, ini nggak ada, ya. Nah, coba usaha nyari, tapi nggak ada lafaz karim ini. Jadi Allahumma innaka afuwun saja, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya karimnya juga nggak ada. Fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau
Maha Pemaaf, menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Nah, ini tadi yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa di malam Lailatul Qadar itu ya ibadah bukan cuman sholat saja, tapi juga berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu sebaik-baik doa, sebaik-baik istighfar itu di dalam sholat paling bagus. Ya, paling bagus. Makanya kalau ingin doa yang panjang itu ketika sholat, Pak. Bukan habis sholat, bukan. Tapi apa? Ketika sholat, entah ketika sujud atau ketika sebelum salam, ya. Jadi doa yang manjur yang dikabulkan oleh Allah itu ketika sujud dan juga ketika sebelum salam itu. Taib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat sangat bersemangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semua orang akan melewatinya. Tinggal bagaimana kita akan melewatinya, ya. Kalau kita tidak bisa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam full malam itu melek, ya. Karena memang besok kita harus bekerja, beraktivitas, maka kita ambillah untuk tidur ya beberapa waktu. Kalau memang di hari biasa kita tidur 5 jam, 6 jam, maka untuk mencari malam Lailatul Qadar kita kurangi tidurnya. Mungkin jadi 2 jam atau 3 jam atau bahkan sejam saja. Habis itu kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tidurnya diganti di waktu duha misalkan, ya, qailulah, atau di waktu siang. Tidak masalah. Karena memang judulnya ini adalah menghidupkan waktu malam, bukan menghidupkan waktu siang, bukan, tapi menghidupkan waktu malam. Jadi tidak masalah kita rubah sementara. Baik. Ada pertanyaan, silakan Pak. Malam Lebaran jatuhnya pada malam ganjil saja. Iya Pak. Ini mindset kita, tapi ketika malam genap kita ini down, turun aktivitas kita. Jadinya ketika semangatnya ketika ganjil aja, tapi ketika kita genap itu down, turun, tidak terlalu semangat, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Tidak masalah, ya. Memang seperti itu yang tadi terjadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Dalam hadis Abu Dzar tadi. Tapi don di sini bukan don terus males sama sekali, bukan, ya. Tetap beribadah kepada Allah, tetapi tidak sehebat ketika di malam ganjil, gitu. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Dan inilah memang caranya seperti itu memang. Jadi ketika di malam ganjil ini ibadahnya luar biasa sekali, tapi ketika di malam genap ibadahnya biasa-biasa saja. Tarawih seperti biasa, ya. Dan ini tidak masalah seperti itu, Pak, ya. Tidak masalah. Jadi bukan disebut sebagai orang yang meninggalkan sunnah, bukan. Tapi memang kondisinya seperti itu, gambaran yang kita sebutkan tadi dalam hadis Abu Dzar, ya. Abu Dzar, dan juga Nabi SAW menyebutkan secara khusus, taharrau Lailatul Qadri fil witri, carilah malam Lailatul Qadar pada bilangan ganjil, ya. Makanya ganjil itu orang itu penuh masjid, ya kan, penuh masjid itikaf. Tapi masya Allah penuhnya kadang-kadang cuman bawa bantal, ya. Pindah tidur, masya Allah, bawa bantal ke masjid, bawa bantal pindah tidur. Atau kadang-kadang bukan bawa bantal, bawa makanan, ya. Bawa makanan, makan, habis makan tidur lagi, masya Allah. Nah, ini kesalahan yang harus diperbaiki, Pak, ya. Mungkin dulu kita ini kurang paham, tidak tahu, ya, bagaimana sih malam Lailatul Qadar ini. Maka sudah kita sebutkan tadi bagaimana Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nggak rugi kita menghidupkan malam itu cuman sebentar, ya.
dari sekian malam, 360 malam, kita cuma dikasih ganjil-ganjil, diringankan oleh Allah gitu ya. Sudah diberikan keringanan. Coba kita lihat bagaimana tadi Nabi Muhammad 1 bulan full tuh itikaf, semangat dalam beribadah, tapi untuk kita udah diringankan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir pun diambil yang cuman ganjil-ganjil saja, ini udah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sudah enak sekali. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi silakan, Pak. Pertanyaannya adalah, mungkin di malam ganjil tadi 23, 25, 27 tidak penuh menghidupkan malam, apakah tetap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Saya nggak bisa Pak. Kalau misalkan orang sholat bisa berjamaah, sholat tarawih berjamaah, apakah tetap mendapatkan Lailatul Qadar? Insya Allah tetap mendapatkannya. Tadi kita sebutkan semua orang itu akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tetap, hanya saja kadarnya beda-beda. Orang yang tidur tidak sama dengan orang yang bangun. Orang yang bangunnya sejam tidak sama dengan orang yang bangunnya 5 jam. Orang yang full bangun tidak sama dengan orang yang cuman 5 jam misalkan. Tidak sama. Jadi setiap orang itu mendapatkan bagian Lailatul Qadar berbeda-beda. Ahli maksiat tentu jangan disamakan dengan ahli apa? Ahli sholat, ya kan? Ahli ibadah. Ini sangat berbeda. Antara ibadah satu dengan yang lainnya ada berbeda, ya kan? Apalagi ini orang yang bermaksiat. Jadi kita semua itu akan melewatinya. Hanya saja kadar ibadah yang kita kerjakan di malam tersebut yang membedakannya. Makanya Nabi Muhammad SAW tadi memberikan semangat untuk kita apa? Menghidupkan itu bunyinya, ya. Menghidupkan. Jadi hidupkan itu apa? Sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada gerakan. Ya, ada ucapan dan juga gerakan. Orang mati kalau hidup lawannya apa? Mati itu diem. Enggak ada ucapan, enggak ada gerakan, ya kan? Diem. Tapi kalau hidup ada gerakan, ada ucapan gitu. Ini apa? Sholat dan ibadah yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, Pak, itu yang belakang dulu. Waalaikumsalam. Banyak penjelasan tentang membaca Al-Quran itu, menghafalkan Al-Quran itu. Para ulama terdahulu ada yang 1 hari itu sampai khatam. Bagaimana dengan penjelasan tentang hadis yang dari Rasulullah SAW untuk mengatakan Al-Quran 3 hari gitu ya. 3 hari. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita sholat bermakmum pada imam, sholat yasin, itu kalau imamnya diam atau tidak kelihatan bibirnya atau bibirnya tidak ada gerakan gitu, bagaimana tentang makmumnya? Syukran. Baik. Waalaikumsalam. Yang pertama berkaitan dengan apa tadi, Pak? Oh ya, menghatamkan Al-Quran. Itu di bulan Ramadan para ulama mengecualikannya, ya. Jadi di bulan Ramadan dikecualikan karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi mereka memberikan waktu yang lebih banyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka disebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i dalam bulan Ramadan itu sampai hatam apa? Sehari 2 kali, ya, 1 bulan 60 kali. Sebagian ulama hatam 3 hari di awal Ramadan, ya, 3 hari. Ketika masuk 10 hari terakhir hatam setiap malam, ya, setiap malam hatam gitu. Dan banyak sekali para ulama yang menggunakan momen bulan Ramadan ini untuk membaca apa? Al-Quranul Karim. Imam Malik rahimahullah sampai meliburkan majelis ilmu, ya. Beliau liburkan, fokus sendiri untuk membaca Al-Quran. Ini Imam Malik. Tapi jamaah kalau memang libur kajiannya terlantar, bingung mereka ibadahnya bagaimana, ya. Harus ada apa? Bimbingan jamaah. Ini apa yang dilakukan oleh Imam Malik, ini urusan beliau pribadi, ya. Urusan beliau pribadi. Kalau kita kan masih baca Al-Quran, masih bekerja, masih yang lainnya, ya. Bekerja iya, masa pengajian enggak kan gitu.
Bahkan pengajian ini zaman sekarang itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita melewati masa 1 hari saja, itu keimanan sudah mulai turun. Butuh ada yang mengingatkan lagi gitu. Butuh mengingatkan lagi. Maka majelis ilmu ya di setiap waktu, bahkan di bulan Ramadan itu sangat kita butuhkan. Bahkan seorang ustadz saja misalkan ya, butuh pengajian. Karena apa? Ketika dia berbicara bukan cuma memberikan nasihat kepada orang lain, tapi juga nasihat untuk dirinya sendiri. Masa orang lain semangat kita nggak semangat kan gitu ya? Harus semangat, lebih semangat, kalau bisa lebih apa? Lebih semangat gitu. Tahu ya? Yang sana tadi Pak ya. Oh ya, yang kedua tadi ya, yang bibirnya nggak bergerak tadi. Terkadang mungkin ya, wallahu alam, bibirnya nggak bergerak tapi lisannya ini bergerak, ya. Tapi agak susah juga ya kalau orang ngomong tapi bibirnya nggak gerak tuh gimana ya? Ini sebagian kesalahan ya yang dilakukan oleh beberapa kaum muslimin. Bahkan ketika takbir saja, ketika masuk sholat cuma takbir, mulutnya diem. Ini nggak sah sholatnya ya, karena dia belum bertakbir, belum masuk sholat dia, belum masuk sholat. Jadi sholatnya dalam hatinya saja, ya. Kalau sholat dalam hati berarti nggak sah sholatnya, karena sholat itu gerakan dan ucapan, bukan cuma dalam hati, ya. Jadi gerakan dan, kecuali kalau dia bisu ya. Tapi ini orang bisa berbicara, harus diucapkan Allahu Akbar. Baca doa aja ya, jelas. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, dengan suara yang lirih tapi mulutnya bergerak gitu. Nah, bagaimana kalau imamnya ini diam saja? Ya, ini muskilah ini. Ini ditanya Pak ya. Ditanya, ini antum baca enggak? Baca Pak. Kok mulutnya diam? Iya, dalam hati. Wah, salah berarti. Ya. Ditegur Pak ya. Mungkin dia belum tahu atau dia baca cuman kita kurang ngeh saja. Dia sudah gerakin bibir tapi kita lihat ketika dia diem gitu mungkin ya. Nah, karena kadang orang tuh diem mungkin mikirin tadi bacaannya apa, urutannya apa dan seterusnya gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita kan lagi masalah sekarang lagi kerja saya. Kita misalnya dari terakhir itu habis isya atau tarawih di masjid sampai subuh itu masuk kita enggak? Taib, iktikaf yang ana yakini adalah iktikaf seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu mengambil 10 hari ya, 10 hari di awal, di pertengahan atau di akhir. Adapun semalam, pertengahan malam, ya wallahu alam, ana tidak menganggap ini sebagai iktikaf yang seperti yang dimasyru'kan, disyariatkan dalam agama Islam. Beliau tidak pernah melakukan iktikaf kurang dari itu, dan juga para sahabat. Adapun hadis yang dari Umar bin Khattab itu adalah waqi'atul nadar, terjadi karena sudah bernadar dan nadarnya di masa jahiliyah. Wahai Rasulullah, aku bernadar dulu di masa jahiliyah untuk melakukan 1 hari iktikaf di Masjidil Haram. Lakukan nadarmu ya. Jadi ini apa? Nadar. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para sahabat yang malam di masjid ya, yang malam di masjid sholat malam, itu nggak ada yang mengatakan aku sedang iktikaf gitu ya. Wallahu a'lam. Tidak ada. Jadi, dan juga iktikaf itu ada aturannya. Ada aturannya. Apa itu aturannya? Tidak boleh keluar dari masjid ya, kecuali kebutuhan yang mendesak ya. Misalkan orang butuh makan, butuh minum, buang hajat ya, dan semisalnya, maka dia keluar. Selain itu tidak. Bahkan ketika melewati orang sakit saja, dia sambil berjalan sambil menanyakan apa? Kondisinya bagaimana, kabarmu? Bukan duduk santai, ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu di bawah misalkan ya. Tidak seperti itu Pak ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi ada aturannya. Jadi kalau ada orang itikaf yang mau full betul, tidak boleh keluar dari masjid kecuali urusan yang betul-betul apa? Mendesak. Namanya juga itikaf. Itu apa artinya itikaf? I'tikaf, berdiam diri di masjid. Ya, wa antum akifuna fil masajid. Kalian dalam kondisi itikaf di masjid. Nggak boleh jima dengan istrinya, ya kan? Nah, ini bilangnya itikaf pulang-pulang gitu ya. Nah, nggak jadi itikaf. Iya. Dengan itikaf, jadi kalau itu kan menimbulkan malam. Banyak teman-teman yang namanya kerja, siang hari harus ke kantor. Dia tetap dapat Lailatul Qadarnya pada waktu karena dia menghitung malam, tapi tidak dapat pahala itikafnya gitu ya. Iya. Dan kaidah umumnya tentang untuk wanita, dia apa namanya lebih baik di rumah gitu. Kalau iktikaf di masjid, kalau di iktikaf di masjid, gitu, ya. Buat perempuan juga sama. Kalau dia ingin iktikaf maka di masjid. Dan Anda ingin sebutin tadi ya, kalau tadi sesuai dengan pandangan Anda secara pribadi, jadi iktikaf itu 10 hari. Sebagian ulama ya mengatakan itikaf itu ada yang mengatakan minimal sehari atau semalam gitu. Makanya banyak juga yang mengikuti pendapat ini. Bahkan ditulis di sebagian masjid itu niat itikaf sudah ada di tempel ya. Niat itikaf ketika masuk masjid, tapi nggak ada riwayat yang menyebutkan para sahabat itu ketika masuk masjid meskipun cuma 5 menit niatnya itikaf itu tidak. Karena memang itikaf itu ibadah tertentu gitu. Bukan setiap orang yang masuk masjid kemudian disebut apa? Iktikaf, tidak. Tapi iktikaf ini tidak diharuskan di bulan Ramadan, ya. Tidak, meskipun yang sunnah di bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW pernah melakukannya di bulan Syawal, mengqadha, ya, iktikaf karena di tahun tertentu beliau tidak bisa iktikaf di bulan Ramadan. Akhirnya diqadha di bulan Syawal, habis sholat Id langsung iktikaf, ya. Nah, habis sholat Id langsung iktikaf. Gitu, Pak. Ya, Pak. Apa betul yang mesti jelaskan bahwa malaikat itu bisa dilihat secara fisik atau tidak seperti hujan, pohon, kayak gitu. Baik. Yang kedua, adakah ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti apa? Adapun tanda-tanda di malam kejadiannya maka tidak ada. Misalkan nggak ada angin, tenang seperti ini, nggak ada angin, nggak ada gerakan daun, nggak ada yang goyang-goyang, misalkan, nggak ada seperti itu, Pak ya. Dan yang tadi kita sebutkan itu kejadian di waktu tersebut saja. Hujan tadi kejadian di waktu itu saja. Karena Nabi SAW dikasih tahu oleh Allah dalam mimpi, yaitu malamnya hujan, Nabi Muhammad sujudnya di atas lumpur, ya, di atas lumpur. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Adapun tanda yang tetap dari Nabi SAW, wa alamatuha antatlu asyamsu fi sobihati yaumiha bayda wala syu'a, yaitu di pagi harinya. Jadi bukan di malam harinya tapi di pagi harinya. Matahari itu terbit warnanya putih, istilahnya cerah, ya, tapi tidak silau ke mata di pagi harinya nih. Terbitnya tidak menyilaukan mata, tapi kalau udah tinggi ya silau juga ya, Pak ya. Ini awal harinya ya. Fi sobihati yaumiha, di pagi harinya. Ya, jadi lafaznya apa? Di pagi harinya, bukan di siang harinya. Di pagi harinya terbit tuh enak dilihat gitu. Ya, ini tanda Lailatul Qadar. Baik. Adapun di malam harinya tadi ya, kemungkinan ini khurafat, ya. Yang tadi disebutkan diam, tenang semuanya, nggak ada suara-suara, bahkan binatang-binatang pun nggak berani mengeluarkan suaranya, ya. Yang biasa binatang itu ada suara, tapi ini nggak ada suaranya, ya. Nah, ini nggak ada yang seperti itu. Wallahu a'lam. Tadi disebutkan tentang malam Lailatul Qadar itu dalamnya ada Lailatul Qadar tentang ditetapkan takdir. Nah, apakah ditetapkan takdir ini untuk hamba-hamba seluruhnya atau hanya untuk hamba-hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar? Di situ lafadznya umum ya. Para ulama menyebutkan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
yaitu takdir hamba. Dan juga para ulama ketika membahas tentang takdir, jadi ada takdir sifatnya tahunan, ada takdir harian, ada takdir khusus Bani Adam, ada takdir seluruh makhluk, ya. Kalau yang seluruh makhluk ini jelas ya, yang ditulis oleh kolam tadi. Ada yang Bani Adam, itu dalam firman Allah surat Al-An'am, wa akhadha rabbuka min bani Adam, dan seterusnya. Kalau yang tahunan, yang ini tadi, malam Lailatul Qadar, gitu. Dalilnya malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau yang harian, dalilnya adalah kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah memiliki urusan. Tudzillu man tasya, tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya, dalam surat Ali Imran dan seterusnya. Ini macam-macam takdir. Jadi lengkap sekali takdir ini. Takdir itu menunjukkan keadilan Allah. Ya, takdir penetapan urusan itu menunjukkan apa? Keadilan Allah, dan Allah Maha tahu kepada hambanya. Kita membuat sesuatu ciptaan, kita tahu bagaimana cara menggunakannya, merawatnya, usianya berapa, standar penggunaannya. Kita pasang apa namanya, misalkan nih baterai. Ini baterai usianya kurang lebih 2 tahun, tapi kita nggak bisa tentukan secara 100% 2 tahun, ya. Tapi ini memang 2 tahun gitu ya. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi Allah lebih dari itu. Allah menentukan detail sekali. Kalau Allah bilang 2 tahun, ya sudah 2 tahun. Menit sekian, detik sekian, ya sudah pas. Tapi kalau kita kan cuma kira-kira ya Pak ya. HP umurnya ya paling 3 tahun, habis itu harus ganti. Ya, kalau nggak ganti lemot, rusak dan seterusnya. Ya, itu perkiraan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa, ya. Tidak seperti manusia, detail sekali. Fiha yufraku kullu amrin hakim, ya, yufraku kullu amrin hakim, dijelaskan seluruh perkara yang bijak oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tadi anak kok merasa satu pertanyaan belum terjawab, apa tadi Pak? Ciri, ya. Cirinya ini tidak ada Pak ya. Ciri-cirinya tidak ada. Hanya saja mungkin dia mendapatkan pengaruh setelah bulan Ramadan, dia mungkin lebih baik, rajin beribadah kepada Allah, soleh, lebih baik akhlaknya, ya, dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan ya seseorang, oh ini cirinya mendapatkan, ini enggak dapat, padahal sama-sama ibadah gitu ya. Dua-duanya dapat insya Allah, ya, dua-duanya dapat selama dia menghidupkan malam Lailatul Qadar tadi dapat. Jadi ciri-cirinya adalah orang yang menghidupkan malam itu pasti dapat. Ya, insya Allah dapat selama dia ikhlas karena Allah. Tapi kita tidak bisa memastikan pahala ya Pak ya. Nah, hanya saja kita berharap semoga kita yang menghidupkan malam itu semuanya tertulis beribadah lebih baik daripada 1000 bulan itu ya. Ustaz, karena tadi kan Pak Ustaz tadi maaf nih, kalau nggak full ya bukan iktikaf. Nah, kalau misalnya nggak termasuk iktikaf dari Isya sampai subuh misalnya, apakah lebih baik menghidupkan di rumah aja atau di masjid? Enggak, tetap di masjid ya, baik di masjid. Karena tadi disebutkan ya, para sahabat itu menghadiri masjid gitu. Para sahabat datang ke masjid, dan juga Rasulullah keluar ke masjid. Meskipun boleh bagi kita ya, boleh di rumah tidak masalah. Menghidupkan di rumah beribadah kepada Allah tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, satu lagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kan mana yang lebih baik ketika iktikaf malam, apakah tidur sebentar untuk mendapatkan keutamaan sholat tahajud atau tidak tidur sama sekali? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar kalau ketika misalnya Ramadan itu 29 hari, maka 10 hari terakhir itu mulai dari malam 20 atau 14. Enggak ya. Jadi kalau Ramadan 29 hari ya, hitungannya tetap 30 hari gitu. Tetap hitungannya berapa? 30 hari. Meskipun bilangannya kurang 1 hari, tetapi terhitung ya 1 bulan full. Itu hadisnya apa lafadznya? Lupa. Lafadz hadisnya aman apa ya? Yang penting menunjukkan apa, bahwasanya kalau tidak lengkap 30 hari
tetap 10 hari terakhir itu meskipun 9 hari tapi dihitungnya 10 hari gitu. Iya. Apa lafadznya? Mau nanya, kalau untuk pembatal itikaf itu apa aja, dan ketika masjid ada yang mencantumkan mukim dan non mukim. Nah, apakah yang dimaksud ini non mukim itu bisa dibilang juga beritikaf? Iya. Bisa saja sebagian tadi pendapat sebagian ulama tadi ya. Jadi itikaf itu tidak harus 10 hari, bisa 3 hari, bisa semalam ya. Maka yang tadi mukim non mukim itu merujuk pada pendapat yang tadi. Kalau yang mukim ini maka mungkin yang mendapat 10 hari seperti itikafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tidak masalah kalau memang kita berpendapat itikaf itu tidak harus 10 hari, bisa semalam, bisa seharian ya, tidak masalah gitu. Tadi belum lengkap kalau salah. Tahajud ya. Apakah kita tidur dulu? Tidak harus tidur dulu karena ini malam yang istimewa. Kalau memang kita bisa terus nyambung ya, terus nyambung sholatnya, maka silahkan. Kalau memang kita butuh tidur dulu supaya kuat ya, maka itu kita memperhatikan diri kita. Yang paling baik buat kita itu bagaimana? Kita tidur dulu atau tidak? Takutnya kalau habis tidur itu justru malah ngantuk. Ada juga yang seperti itu, Pak. Ya. Wah, tidur. Aku tuh kalau tidur itu nanti bangun tuh nggak kuat malahan, ngantuk malahan. Ya. Mendingan lanjut. Nanti tidurnya belakangan saja, habis capek baru tidur sebentar nanti bangun lagi. Gitu biasanya. Nah, wallahu alam kalau antum mengetahui diri sendiri. Jadi silahkan diperhatikan saja kuatnya bagaimana. Yang penting kita berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bersemangat ya di 10 hari terakhir ini menunjukkan dia itu talbiyah menyambut ya, menyambut panggilan Allah, menyambut sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan baik, semangat. Kalau orang tidak menyambut dia malas, sama aja, biarin dah, gitu kan. Mau sholat malam atau enggak, bangun itikaf atau enggak, kan gitu. Ini kurang semangat. Ini orang yang tidak menyambut, ya, tidak menyambut malam Lailatul Qadar dengan baik. Tapi kalau orang menyambut itu dia berusaha gimana caranya dia bisa bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Malam ganjil dinamanya ada yang bulan puasanya beda. Iya, makanya ada juga yang menyebutkan kalau memang ada perbedaan ya, maka lebih baik diratakan gitu ya. Nah, semuanya ya. Iya, diratakan semuanya. Memang ada kemungkinan seperti itu, Pak. Insya Allah kalau tahun ini sama ya. Ini keberapa kita puasa? 20 Bukan belum. 19 ya? 18. Berarti ntar malam 19 ya? Malam 19 insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.